Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol akan mengajak para blender dan para petani semua untuk kita berdiskusi bicara tentang bagaimana solusi pada tanaman yang usianya sekitar 5 bulan dalam kondisi yang menguning hampir seperti kelapa sawit gading yang ditanyakan oleh seorang petani. Videonya adalah seperti ini. Izin bertanya, Bos. Ini usia tanam 8 bulan. Pupuk dasar pakai RP sama dolomit di lubang tanam. Bulan 1 2022. Usia bibit 8 bulan. Sekarang bulan Mei. Tanggal 2 Mei. Kondisi bibit seperti ini, Bos. Dari penanaman pertama sampai sekarang belum ada saya kasih pupuk, hanya pupuk dasar waktu tanam aja nih. Ini kuning. Mohon solusinya, bosku. Kondisi tanah ini kalau hujan dia berair, agak tergenang gitu kalau hujan. Nih, rata-rata daerah sini yang agak turunan ini kuning semua ini. Tuh. Ini postur tanahnya seperti ini, Bos. Keras, tak kalau tanah keras ini, bukan gambut, ini keras. Kuning. Untuk yang bibit yang di atas itu agak daratan, itu agak darat itu di atas sana itu. Nah, itu nggak ada yang kuning, hijau semua itu. Sama. Posisi penanamannya, tanggal tanamannya sama, umur tanam sama, pupuk yang digunakan pupuk dasar juga sama. Cuman daerah sini aja ini. Nah, itu kuning. Yang agak datar rendahnya ini. Tuh postur tanahnya seperti ini. Tuh. Nah, ini agak kuning ini, Bos. Untuk kondisi tanahnya ini, agak kayak gambut gitu tapi bukan gambut. Keras ini bawahnya ini. Tuh. Kuning. Apa saya kasih urea, Bos, ya? Kalau dikasih urea gimana kira-kira, Bos? Atau ada solusi lain, Bos? Tuh. Nah, ini kondisi saya buat kolam di sini untuk penyemprotan. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video yang tadi di depan ini, bahwa tanaman kelapa sawit yang ada itu ternyata memang berada di daerah rendahan, atau ketika hujan dia memang sering tergenang, plus dan belum pernah masuk pupuk sama sekali, hanya pupuk dasar berupa rock fosfat dan dolomit saja. Ketika kondisi 5 bulan seperti ini, ya menurut saya sih sangat-sangat wajar sekali kelapa sawitnya berubah menjadi kelapa sawit gading yang menguning secara keseluruhan. Dari pokoknya sendiri sebenarnya terlihat bahwa tanaman ini memang sudah sangat kekurangan unsur harian nitrogen karena memang daerahnya tergenang. Karena memang kalau kita mengacu kepada unsur harian nitrogen ketika tanaman kekurangan, maka biasanya faktor pembatas nitrogen itu adalah satunya tergenang. Ini yang paling penting. Ketika dia tergenang, maka kita harus menyelesaikan masalah genangannya dulu. Semua kelapa sawit yang tergenang rata-rata akan kekurangan nitrogen, karena satu, memang kelapa sawit tidak mampu melakukan pernafasan akar dan tidak mau, sehingga memang kekurangan nitrogen dengan sangat besar, sehingga memang harus segera kita berikan nitrogen. Kemudian yang kedua, memang dari beberapa rekomendasi, bahkan rekomendasi BPKS sendiri mengatakan bahwa pemupukan baik pupuk tunggal ataupun pola pemupukan dengan menggunakan NPK, maka pemupukan itu dimulai adalah ketika umur kelapa sawit 1 bulan setelah tanam di lapangan. Penanaman 1 bulan setelah tanam di lapangan, maka kita direkomendasikan menggunakan urea 100 gram. Sekali lagi, urea 100 gram. Tadi juga sempat berdiskusi dengan petani yang curhat kepada The Brondol.
takut Pak Pendi saya lahan gambut menggunakan atau lahan ini walaupun ada gambut atau organiknya sekitar 15 cm, katanya kalau menggunakan urea nanti seperti bla bla bla. Saya bilang bahwa di perusahaan tempat saya kerja itu mau gambut atau mineral tetap menggunakan urea, ya hasilnya sangat bagus sekali, tidak ada permasalahannya. Bahkan kalau kita misalnya sudah lahannya terlalu asam sekali, kalau misalnya gambut ke menggunakan zeta malah juga cocok, walaupun kita udah pernah bahas hal ini. Sehingga ketika tanaman menguning seperti ini, Pak Pendi solusinya gimana? Solusi yang ditawarkan The Brondol ketika tanaman kelapa sawit yang kuning seperti ini, maka yang pertama adalah harus kita perbaiki dulu masalah faktor pembatasnya. Kayak itu adalah atau faktor pembatas genangan ini. Ketika lahannya sering tergenang, maka tidak akan mungkin tumbuh dengan bagus tanaman kelapa sawit. Walaupun kelapa sawit itu butuh air dalam jumlah yang besar, tapi dia tidak akan tumbuh optimal pada daerah-daerah yang tergenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera lakukan pola pemupukan. Lah, pola pemupukannya seperti apa? Segera pupuk dengan menggunakan urea 100 gram pada piringannya. Ingat bahwa pemupukan 100 gram urea itu sebenarnya pada tanaman kelapa sawit umur 1 bulan, maka dia akan reaksinya akan sangat cepat sekali. Tapi satu hal yang harus dipahami bahwa pemupukan 100 gram urea ini harus berjarak dari pohonnya. Jangan dilakukan pemupukan menempel pada pokoknya, ini adalah salah. Caranya yang benar adalah ditabur merata di piringan di sejauh misalnya 30-50 cm dari pokoknya. Hal ini sangat penting untuk perangsangan akar, kemudian untuk perbaikan dari tanaman kelapa sawit sendiri yang memang sangat kekurangan nitrogen. Lah, ketika Bapak ini mengatakan, bisa nggak sih Pak Pendi kalau misalnya tata pupuk dolomit judulnya, nggak ada masalah. Karena memang setelah tergenang ini musuhnya adalah asam. Ingat bahwa lahan yang sering tergenang adalah rata-rata asam, apalagi air genangan ini adalah air limpasan dari atas yang relatif daerahnya adalah gambut, biasanya dia agak masam. Sehingga kalau misalnya genangan seperti ini sebenarnya nggak di dolomit juga bisa, langsung masuk ke pemupukan pola pemupukan dengan menggunakan 100 gram urea. Lah, nanti baru dilanjutkan dengan pemupukan kalau misalnya tunggal maka menggunakan urea, KCl, kemudian rockphos pada dolomit di usia 3 bulan mendatang. 3 bulan setelah tanam, artinya adalah 2 bulan yang akan datang sudah dipupuk dengan menggunakan 4 pupuk makro ini yang sebenarnya. Sehingga benang merahnya adalah tanaman kelapa sawit ini bisa sembuh nggak sih? Bisa cepat sembuh ini. Caranya adalah yang pertama adalah tetap lakukan perbaikan dengan menghilangkan faktor pembatas berupa genangan. Karena kalau namanya tergenang, ketika tanaman sawit itu nggak tergenang, cuma tergenang misalnya tergenang hanya hujan limpasan karena dia rendahan, maka dia sering menggenang beberapa hari hilang sih nggak ada masalah. Tapi yang paling fatal adalah karena tidak dipupuk selama 5 bulan. Ini menjadi pokok permasalahan yang terberat dari tanaman ini. Maka solusi yang kedua setelah menghilangkan faktor pembatas adalah segera lakukan pola pemupukan. Pupuk yang pertama baiknya adalah menggunakan 100 gram urea yang ditebar berjarak 30-50 cm di piringan kelapa sawit ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.